Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Dipaki SPD MPD, Kepala SMP Negeri 8 Bulukumba. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang transformasi budaya sekolah melalui internalisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat berbasis digital di SMP Negeri 8 Bulukumba. Perubahan zaman yang semakin cepat di era digital menuntut lembaga pendidikan untuk mampu beradaptasi dan berinovasi. Sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan kemampuan berpikir reflektif peserta didik. SMP Negeri 8 Bulukumba sebagai salah satu sekolah negeri di Kabupaten Bulukumba menghadapi tantangan besar dalam hal ini. Dengan latar belakang sosial ekonomi peserta didik yang beragam, sekolah ini berkomitmen menanamkan nilai-nilai karakter positif melalui program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebagai kepala sekolah, saya memandang bahwa perubahan memerlukan pendekatan kepemimpinan transformatif, kepemimpinan yang menggerakkan, menginspirasi dan menumbuhkan kesadaran warga sekolah untuk berubah bersama. Maka lahirlah sebuah inovasi jurnal harian digital Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Pada awal tahun pelajaran 2025-2026, sesuai dengan visi SMP Negeri 8 Bulukumba, yaitu mewujudkan sekolah hebat, holistik, terampil, mandiri, berkarakter. Program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan 8 profil lulusan di mana telah berjalan, namun belum menunjukkan konsistensi pelaksanaannya. Beberapa guru telah menerapkan kegiatan pembiasaan seperti doa pagi, literasi 5 menit, dan Jumat bersih. Akan tetapi tidak ada alat ukur atau sistem refleksi yang memantau perubahan perilaku murid secara berkelanjutan. Akibatnya, sekolah kesulitan menunjukkan bukti konkret internalisasi karakter dalam kegiatan sehari-hari. Tantangan 1. Pengawasan karakter dan kedisiplinan murid, di mana pengawasan harian terhadap pembiasaan karakter, khususnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, masih bersifat konvensional. 2. Budaya refleksi yang belum terbentuk, di mana murid belum terbiasa menulis tentang pengalaman positif, kebiasaan baik maupun perasaan mereka terhadap aktivitas harian. Tantangan ketiga, budaya kerja manual. Seluruh proses administrasi dan pelaporan masih didominasi kertas, membuang waktu dan energi yang seharusnya bisa dialokasikan untuk inovasi pembelajaran. Sekolah belum sepenuhnya memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah ada. Tantangan keempat, konsistensi atau tantangan terbesar adalah menjaga agar program ini tidak hanya berjalan sesaat, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah. Tantangan-tantangan tersebut menjadi dasar bagi saya untuk menerapkan pendekatan kepemimpinan transformatif berbasis kolaborasi dan teknologi. Saya percaya bahwa perubahan budaya tidak akan terjadi tanpa kesadaran, partisipasi, dan keteladanan dari semua pihak. Maka, tugas saya sebagai pemimpin adalah bersama tim pengembang merancang sistem jurnal digital yang sederhana, praktis, dan mudah diakses. Bersama tim pengembang melatih guru dan murid agar memahami cara penggunaannya, kemudian mengintegrasikan jurnal dengan strategi internalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian menjadikan hasil refleksi jurnal sebagai dasar pengambilan keputusan sekolah dalam membentuk budaya. Tahap selanjutnya adalah tahap aksi. Langkah strategis yang pertama, menetapkan visi perubahan dan sosialisasi awal.
Kami menyatukan persepsi seluruh warga sekolah melalui rapat koordinasi dan sosialisasi awal terkait dengan transformasi budaya sekolah melalui internalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat berbasis digital, yaitu Jurnal Harian Digital. Langkah strategi selanjutnya adalah mendesain jurnal harian bersama dengan tim pengembang dengan menggunakan Google Form. Mengapa menggunakan Google Form? Karena mudah diakses, gratis, terhubung otomatis dengan spreadsheet. Langkah strategi selanjutnya adalah mendesain dashboard visualisasi data dengan Canva Site. Agar data refleksi tidak sekadar menjadi angka di spreadsheet, maka memanfaatkan Canva Site untuk membuat dashboard visualisasi hasil jurnal digital. Setelah merancang jurnal harian digital, selanjutnya kami bersama tim pengembang melaksanakan workshop singkat bersama dengan murid. Monitoring, evaluasi, dan apresiasi. Setiap minggu, tim guru melakukan analisis data dengan melihat dari dashboard untuk melihat jumlah murid yang aktif mengisi jurnal harian. Kebiasaan yang paling dominan adalah perubahan perilaku positif dan kendala yang dihadapi. Hasilnya divisualisasikan di Canva dalam bentuk grafik dan infografik sederhana. Guru kemudian memberikan apresiasi di apel mingguan kepada murid yang konsisten mengisi jurnal. Bagaimana hasil jurnal harian digital Anak Indonesia Hebat yang diterapkan di SMP Negeri 8 Bulukumba? Yaitu 1. Peningkatan konsistensi karakter. 2. Perubahan budaya sekolah. 3. Guru lebih mudah memantau perkembangan murid. 4. Penguatan karakter. Indikator kemandirian, kedisiplinan, dan kepedulian siswa semakin meningkat. Konsep holistik, terampil, mandiri, dan berkarakter semakin nyata. Jurnal ini membuat sekolah memiliki database karakter siswa. Kepala sekolah telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang transformatif dan sangat menginspirasi seluruh warga sekolah untuk menjadikan SMP 8 Bulukumba menuju sekolah hebat. Hebat yang dimaksud di sini adalah holistik, terampil, mandiri, berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Gatsa Sabir. Sejak adanya budaya sekolah yaitu pembiasaan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, saya jadi tahu makna pembiasaan tersebut. Misalnya saya bisa jadi lebih mandiri, mengerjakan tugas sekolah tanpa disuruh, rajin membaca, dan peduli kebersihan. Sebelum ada jurnal digital, kami menggunakan jurnal berbasis kertas, tetapi menurut saya sangat ribet. Dengan adanya jurnal digital, saya rasa pemakaian sangat gampang dan tidak ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina SPD selaku pendidik dan sekaligus orang tua murid dari Muhammad Fakih Askari kelas 7B SMP Negeri 8 Bulukumba akan memberikan testimoni terkait dengan jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, bahwa dengan ini telah memberikan dampak positif utamanya pada peningkatan kedisiplinan, kemandirian, dan karakter anak saya khususnya, dan paling utama melalui media inspiratif ini dapat mempererat hubungan antara orang tua dan sekolah melalui kerjasama yang baik dalam membimbing anak-anak kami. Saya selaku orang tua merasa lebih terbantu dalam menanamkan kebiasaan baik ini dan sangat mengapresiasi adanya panduan yang dapat diakses orang tua untuk mendukung penerapan gerakan ini di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya adalah menjadikan jurnal digital Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat bukan sekedar alat administrasi, tetapi sebagai alat refleksi, komunikasi, dan pembinaan karakter untuk mewujudkan visi sebagai sekolah hebat, holistik, terampil, mandiri, dan berkarakter.